Halo anak-anak hebat, pernah nggak sih kalian berpikir setelah makanan masuk ke mulut, makanan itu pergi kemana? Apakah langsung berubah menjadi energi? Ternyata tidak. Di dalam tubuh kita ada yang namanya sistem pencernaan, yaitu serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yuk kita ikuti perjalanan makanan dari awal sampai akhir. Perjalanan dimulai dari mulut. Saat kita makan, gigi bertugas mengunyah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sementara itu, air liur membantu melembutkan makanan dari mulai mencerna makanan tersebut. Makanya, orang tua dan guru sering mengingatkan kita untuk mengunyah makanan dengan baik sebelum ditelan. Setelah ditelan, makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini seperti jalan atau lorong yang menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan tidak jatuh begitu saja, tetapi didorong oleh gerakan khusus yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan ini bekerja seperti gelombang yang mendorong makanan turun menuju lambung. Nah, sekarang makanan sampai di lambung. Di sini, makanan diaduk-aduk dan dicampur dengan asam lambung serta enzim pencernaan. Bayangkan saja, seperti sedang mengaduk adonan sampai menjadi lebih halus. Setelah beberapa waktu, makanan berubah menjadi bubur. Makanan yang disebut dengan kimus. Di dekat lambung, ada organ yang penting yang bernama hati. Hati membantu proses pencernaan dengan menghasilkan cairan empedu. Empedu ini bertugas membantu tubuh mencerna lemak dari makanan yang kita makan. Jadi, hati juga punya peran penting agar proses pencernaan berjalan dengan baik. Selanjutnya, makanan bergerak menuju usus halus. Nah, anak-anak, disinilah sebagian besar zat gizi dari makanan diserap oleh tubuh. Dari vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan berbagai nutrisi lainnya diambil oleh usus halus lalu disalurkan ke dalam darah. Nutrisi inilah yang nantinya digunakan tubuh untuk tumbuh, belajar, bermain, dan beraktivitas setiap hari. Karena tugasnya sangat penting. Usus halus memiliki bentuk yang panjang dan berlipat-lipat. Setelah semua zat gizi diambil, sisa makanan masuk ke usus besar. Usus besar bertugas menyerap air dan mineral yang masih tersisa. Di bagian ini, sisa makanan mulai berubah menjadi feses atau kotoran. Meskipun terdengar sederhana, usus besar sangat penting agar tubuh tidak kekurangan cairan. Berikutnya, feses akan disimpan sementara di rektum. Rektum bisa diibaratkan sebagai ruang tunggu sebelum feses dikeluarkan dari tubuh. Ketika rektum sudah penuh, tubuh akan memberi sinyal bahwa kita perlu pergi ke toilet. Dan bagian terakhir adalah anus. Melalui anus, sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi akan dikeluarkan dari tubuh saat buang air besar. Dengan begitu, tubuh kita tetap bersih dan sehat. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu bagaimana perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Ternyata, setiap organ pencernaan memiliki tugas masing-masing dan bekerja sama dengan sangat baik agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Jadi, jangan lupa untuk selalu makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menjaga kebersihan sebelum makan. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan tetap sehat.